Salam, apa kabar WOW? Salam dari gereja kita di sini CLC, ya. Sekarang saya di Miri, ya, Waterfront Miri, ya. Bercuti di sinilah. Oke, ya. Saya harap semua baik-baik, sehat-sehat ya. Oke, sebenarnya hari Krismas ini saya membawa satu tajuk Christmas, yaitu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa. God wonderful grace. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Saya ambil dari Matius bab 1 sampai 17 ya. Nah, pernahkah kamu bertanya pada diri kamu, kenapa Tuhan begitu baik kepada kamu? Why is God so good to you? Walaupun kadang-kadang kita sering gagal, mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tetap baik pada kita. Ya, pernahkah kita terfikir, why God is so good? Kenapa Tuhan begitu baik pada kita? Nah, sebabnya ialah oleh kasih karunia Tuhan. Ya, bukan karena kebaikan kamu dan saya, karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik dan sangat baik, ya. Nah, kita akan lihat keturunan Yesus dari Abraham. Tidak semuanya baik. Ini membuktikan Yesus menerima orang yang tidak sempurna. Ya, Yesus menerima orang yang tidak sempurna. Baik, kita terus membaca dari firman Tuhan, karena ini adalah sasila, ya, Yesus sasila dalam bahasa Malaysianya, salah sila, bahasa Inggris genealogis, ya. Nah, saya percaya kita jarang-jarang membaca ini, ya. Matius 1 ayat 1 sampai 17, sesila Yesus Kristus. Inilah sila Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehudia dan saudara-saudaranya. Yudia memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Rem, Rem memperanakan Aminibab, Aminibab memperanakan Nason, Nason memperanakan Solomon, Solomon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabim, Rehabim memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Asias, Asias memperanakan Hizia, Hizia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia, Yosia memperanakan Yekonia, saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia peranakan Seltil, Seltil peranakan Jurubabel, Jurubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliahim, Eliahim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok,
Zadok memperanakan Akhim, Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan peranakan Akub, Yakub peranakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi keseluruhannya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Itulah pembacaan saya untuk kita. Nah, sila sangat penting kepada orang Yahudi. Tampaknya mereka tidak dapat membuktikan keahlian suku atau hak untuk mewarisi. Sesiapa yang menuntut menjadi anak Daud harus membuktinya. Ramai yang mengelakkan membaca sila ini, tapi senarai nama itu rekod penting, ya. Ianya menunjukkan Yesus Kristus adalah sebagian daripada sejarah. It's part of history, ya. Tuhan adalah pemeliharaannya, memerintah dan mengatasi untuk mencapai tujuan besarnya dalam membawa anaknya ke dalam dunia ini, ya. Ini kaitan dengan Yesus, rencana Tuhan Allah, ya. Dalam Yohanes 3:16, John 3:16, ya, untuk menggenapi firman itu, ya, ya, Tuhan Allah menyediakan sesila ini untuk membawa anaknya ke dalam dunia ini bagi kamu dan saya, bagi menghapuskan, membayar hutang dosa manusia. Sesila juga menggambarkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa, ya. Poin yang kedua, genealogies, the pictures of God grace, wonderful grace, ya, to us. Sesila juga menggambarkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa pada kita. Nah, ianya sesuatu yang tidak biasa untuk melihat nama beberapa perempuan, ya. Nama beberapa perempuan di dalam sesila Yahudi, memandangkan nama dan pewaris datangnya biasanya melalui seorang bapa. Sama juga dengan kita sekarang ini. Kalau seorang anak disebut, dia akan ikut bapak dia, ya. Anak satu keluarga ini biasanya nama dia, lepas itu nama bapak dia. Sama juga, ya, adalah satu yang tidak biasa. Nama perempuannya ada di dalam sasila. So apa yang ini yang kita boleh belajar, ya. Nah, kita akan lihat empat nama perempuan yang dimasukkan di dalam sasila kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama Tamar, ya. Dia, dengan ringkasnya, ya, Tamar berpura-pura menjadi pelacur, lalu dia hias diri dia, tutup muka, tutup mulut dia, ya, hidung, nampak mata saja, ya, dia berlakon jadi pelacur. Lalu dia tipu bapak mertuanya dan tidur dengan dia, supaya dia diterima di dalam keluarga besar. So inilah Tamar. Nah, kedua Rahab atau Rahab, dia seorang pelacur, ya. Kalau kita ingat lagi cerita dua
uh, spy, ya, pengintip orang Israel. Dua pengintip ini mereka bertapuk, bersembunyi di tempat Rahab, ya. Dan pelacur ini sembunyikan kan mereka dua pengintip ini, lalu mereka selamat, ya. Dan ketiga, Ruth, dia seorang janda. Nah, ketiga, Bathsheba, istri kepada Uria, kemudian menjadi istri kepada Raja Daud. Nah, ceritanya Raja Daud apabila dia melihat di bawah, dia melihat seorang perempuan yang sedang mandi. Nah, ceritanya. Dan kemudian dia selalu melihat lalu memandangnya, dan kemudian dia tertarik. Tahu-tahu bahwa perempuan itu adalah suami kepada Uria, seorang askar Raja Daud sendiri. Dan apa yang terjadi? Raja Daud mengarahkan Uria diletakkan di depan, ya, di depan sekali dalam satu peperangan, ya, melawan musuh. Lalu Uria pun mati dalam peperangan itu. Lalu Raja Daud mengambil istri Uria itu menjadi istrinya sendiri. Itulah sedikit cerita, ya, secara ringkas. 3-4 orang ini, ya, perempuan yang dimasukkan dalam Sasila. Nah, kita tahu bahwa seperti saya katakan tadi, adalah tidak biasa untuk meletakkan perempuan dalam satu Sasila, ya, Tuhan Yesus Kristus. Dan berarti semua ini terjadi oleh karena kasih karunia. Nah, ada dua perkara yang kita boleh belajar dari cerita ini. Ada dua pelajaran, lesson yang kita boleh belajar pada hari ini. Yang pertama, Sasila sangat penting untuk orang Yahudi untuk membuktikan keahlian suku atau hak untuk mewarisi. Tetapi bagi kita yang percaya atau yang sudah menerima Yesus di dalam hati, kita sudah menjadi keahlian dan warisan kerajaan surga. Tidak perlu kita membuktikan kepada dunia bahwa kita sudah diselamatkan atau pasti masuk surga, ya, tidak perlu. Karena kita tahu kita sudah sesuai dengan firman bahwa kita sudah dilayakkan, ya, masuk ke dalam kerajaan surga saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi orang Israel, mereka perlu buktikan, ya, perlu tahu keturunan mereka. Nah, itulah kelebihan kita yang sudah menerima Yesus, ya. Kita sudah menjadi ahli atau pewaris kerajaan surga. Nah, apabila kita ingatkan Krismas ini, biarlah Krismas ini mengingatkan kita bahwa kita sudah menjadi ahli dan warisan kerajaan surga. Itu sebab Yesus datang. Amin. Dan kedua, di dalam Sasila Tuhan Yesus ada beberapa orang yang tidak layak ditempatkan atau dimasukkan, tapi Yesus tetap melayakkan mereka. Ini adalah 3 orang perempuan tadi, Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba, ya, yang dimasukkan. So mereka sudah dilayakkan. Nah, begitu juga kita, seorang pun tidak layak menerima keselamatan, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan.
Itu kelebihan kita yang sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita sudah diselamatkan, ya. Oleh karena apa? Kasih karunia Tuhan, bukan oleh karena kebaikan kita, atau bukan karena apa yang kita lakukan, what we perform. Baik, untuk penutup tajuk ini, God Wonderful Grace, penutup bagi kasih karunia Tuhan yang luar biasa, ya. Kiranya hari Krismas ini, tahun ini, mengingatkan kita akan kasih Allah kepada manusia, ya. Biar hari Krismas tahun ini mengingatkan kita akan kasih karunia Tuhan kepada diri kita. Karena kasih karunia Tuhan, ya, kita diselamatkan. Ya, Krismas ini mengingatkan kita tentang kasih karunia Tuhan Yesus kepada kita yang memberikan anaknya Yesus bagi kamu dan saya yang lahir di dunia ini. Kasih karunia dilahirkan di dunia ini bagi semua umat manusia, ya. Dan sampai sini saja khotbah saya. Semoga diberkati. Merry Christmas.